Jadi kalau berpikir jangan langsung random bral gitu. Kalau berpikir nanti kamu gampang lupa. Nyalainnya udah siap semua, sudah dinyalakan semua kameranya. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Ya, ini berarti koasnya baru semua ya, bukan yang kemarin ya? Iya dokter. Bukan yang kemarin ya? Bukan dokter. Oke, kalau bukan, oke. Kita mulai ya, perkenalkan dulu, saya Dr. Aji ya, yang mengampu di Kardina, Kota Tegal, yang kali ini dipasrahi untuk membahas tentang journal reading ya, journal reading tentang ketuban pecah dini ya itu ya. Silahkan memperkenalkan diri yang dari Tegal, perkenalkan diri dulu, baru nanti siapa yang mau presentasi. Oke, yuk kita mulai. Baik dokter, izin perkenalkan diri dokter. Saya Rosalina, angkatan 15. Terus? Izin perkenalan dokter, saya Zahra, koas dari RS Kardina Tegal dok. Izin dokter, saya Iin Septina Dewi dari RS Kardina Tegal dokter. Izin dokter, saya Zeta Fauzia dok dari RS Kardina Tegal dok. Oke, yuk silakan presentasi, terus nanti tanya jawab ya. Izin dokter, untuk presentasi kami akan bergantian ya dokter. Ya, berapa orang nanti yang bergantian? Ya, empat-empatnya akan presentasi Empat-empatnya maju. semuanya dokter. Kalau yang ikut berapa? Ya, yang ikut di Zoom ini berapa orang totalnya? Yang ikut di Zoom ini ada 32 orang dokter. Option lagi koas option semua ya itu ya? Iya dokter. Oke, yuk silakan. Ya baik, saya mulai ya dokter. Yuk. Ya, selamat siang Dokter Aji, selamat siang teman-teman. Pada hari ini kelompok Rumah Sakit Kardina Tegal akan mempresentasikan jurnal reading tentang faktor risiko ketuban pecah dini pada rumah sakit umum di Kota Mekelle, Stingray, dengan studi case control study. Selanjutnya, untuk abstraknya, pada latar belakangnya, insiden ketuban pecah dini berkisar 5% sampai 10% dari semua persalinan. Wanita dengan ketuban pecah dini ini beresiko terkena infeksi intraamnion, infeksi postpartum, endometritis, dan kematian. Bayi yang lahir dari ibu dengan ketuban pecah dini beresiko tinggi mengalami respiratory distress syndrome, sepsis, perdarahan intraventrikular, dan kematian. Karena sedikitnya faktor risiko ketuban pecah dini yang diketahui di Ethiopia, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor risiko ketuban pecah dini pada wanita hamil yang dirawat di rumah sakit umum di Kota Mekelle, Tigray, Ethiopia. Next. Lalu untuk metode yang digunakan itu menggunakan studi case control yang dilakukan pada 240 sampel, 160 kasus kontrol, dan 80 itu kasus dari ibu hamil yang dirawat di rumah sakit umum di Kota Mekelle dari bulan Februari 2016 sampai April 2016. Datanya ini dikumpulkan dengan wawancara kuesioner dan checklist. Lalu untuk analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel dependen dan independen. Lalu multivariat analisis digunakan untuk mengidentifikasi predikator dependen dari ketuban pecah dini. Next. Lalu untuk hasilnya itu sebanyak 160 kontrol dan 80 kasus terdaftar dalam penelitian ini. Lalu untuk multivariable disregression menunjukkan riwayat aborsi, riwayat ketuban pecah dini, riwayat operasi sesar, dan keputihan abnormal pada indeks kehamilan memiliki hubungan dengan ketuban pecah dini. Next. Untuk kesimpulannya itu, riwayat obstetri lampau dan resiko pada indeks kehamilan mempunyai hubungan dengan ketuban pecah dini, dan berdasarkan penemuan pada studi, maka disarankan identifikasi awal dan pengobatan pada infeksi genitourinary. Next. Untuk latar belakangnya, ketuban pecah dini yaitu pecahnya ketuban yang dapat terjadi setiap saat yang terjadi sebelumnya kontraksi uterus. Ketuban pecah dini yang terjadi kurang dari atau sama dengan 37 minggu disebut preterm premature rupture of membrane atau PPROM, sedangkan yang lebih dari 37 minggu disebut premature rupture of membrane atau PROM.
Selaput janin ini terdiri dari amnion pada bagian dalam dan korion pada bagian luar. Amnion ini merupakan membran kokoh yang lentur dan avaskular yang berisi cairan ketuban yang melindungi dari trauma sehingga tidak mudah pecah atau robek. Next. Untuk prevalensi dari promnya itu 5% sampai 10% dari persalinan dan prematur prom itu 3% dari kehamilan. 70% kasus prom pada kehamilan aterm dan 50% kasus terjadi pada kehamilan prematur. Sepertiga dari kelahiran preterm itu terjadi karena prom. Lalu prom ini merupakan penyebab utama mortalitas dan mortalitas pada perinatal. Next, lalu prom ini menyebabkan resiko komplikasi pada ibu, bayi, dan perinatal. Lalu komplikasi pada ibu yaitu dapat terjadi karena infeksi, yaitu endometritis salah satunya yang terjadi 2% sampai 29% kasus, dan atrusio plasenta yaitu yang terjadi 15% sampai 25% kasus. Untuk komplikasi yang jarang terjadi yaitu retensi plasenta dan perdarahan, lalu ada sepsis dan kematian ibu. Nah, untuk komplikasi pada janin yaitu infeksi dan gawat janin akibat solusio plasenta, yaitu yang terjadi akibat wanita yang mengalami prom dan sebanyak rata-rata wanita yang mengalami prom itu melahirkannya itu secara sesar. Lalu kematian janinnya ini terjadi pada 1-2% kasus, yaitu yang mengalami respiratory distress syndrome itu ada 10-40% kasus. Lalu sisanya itu terjadi necrotizing enterocolitis dan perdarahan intraventrikular. Lalu untuk morbiditas perinatalnya itu ada komplikasi jangka panjangnya itu yaitu berupa penyakit paru kronis, gangguan penglihatan dan pendengaran, intellectual disability, keterlambatan perkembangan motorik, cerebral palsy atau kematian. Lalu yang komplikasi serius yang terjadi setelah prom itu adalah hipoplasia pulmonal. Next. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Addis Ababa di Tikur Anbesa itu bahwa dari penelitian itu prevalensi promnya itu terjadi 1,4% kasus. Lalu ibu yang mengalami infeksi intraamnion itu ada sekitar 31,5% kasus. Untuk yang melahirkan secara sesar itu ada 23,6% dan terdapat 12 bayi yang meninggal. Lalu mortalitas ibu dan bayi di Ethiopia telah menurun di tahun 2000 menjadi 28 dan 420 pada tahun 2014, tetapi masih termasuk tinggi di dunia. Prom merupakan penyebab utama prematuritas dan infeksi pada kematian neonatal, sehingga konsekuensi dari prom itu adalah merupakan persalinan prematur, berat lahir rendah, dan infeksi merupakan masalah umum yang signifikan di Ethiopia. Untuk penanganan sendiri prom di Ethiopia itu yaitu mempersiapkan tenaga kesehatan yang berkompeten untuk menangani gawat darurat dan obstetrik khususnya prom, lalu merujuk ke rumah sakit yang lebih besar dan memberikan antibiotik sebagai profilatik dan steroid. Untuk kejadian prolong prom yang terjadi lebih dari 12 jam, untuk faktor risikonya telah dilakukan untuk penelitian sebelumnya untuk secara global, tetapi untuk di Ethiopia-nya sendiri belum dilakukan, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor risiko dari prom di Ethiopia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, dokter. Izin melanjutkan, dokter. Untuk metodenya, desain penelitian ini adalah case control yang unmatched, hospital based. Lalu untuk lokasinya di kota Michela pada Desember 2015 sampai Juni 2016. Untuk populasinya sendiri adalah ibu hamil yang datang ke bank salah persalinan di semua rumah sakit umum di kota Michela selama periode pengumpulan data. Untuk kriteria inklusi ini adalah ibu hamil dengan atau tanpa ketuban pecah dini yang usia kehamilannya itu lebih dari sama dengan 28 minggu. Untuk besar sampelnya itu dihitung dengan menggunakan software statistik EpiInfo versi yang 351 dengan didapatkan rasio kontrol dan berbanding kasus itu 2:1 dan jumlah total sampel 240 sehingga didapatkan 160 kontrol dan 80 kasus. Sementara untuk pemilihan sampelnya itu menggunakan konsekutif non-random sampling untuk kasus
dan untuk kontrol menggunakan simple random sampling. Lalu untuk analisis statistiknya menggunakan SPSS dan menggunakan analisis bivariat untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikatnya. Lalu dari hasil analisis bivariat yang hasilnya itu P kurang dari 0,5 akan dimasukkan ke analisis multivariat dan dikatakan bermakna apabila P-nya itu kurang dari 0,05. Untuk alur penelitiannya, semua ibu hamil yang datang ke bangsal persalinan di Rumah Sakit Umum di Kota Mikael pada bulan Desember 2015 hingga Juni 2016 itu akan diberikan informed consent dan apabila masuk sesuai dengan kriteria inklusi yang tadi, maka pasien akan dibagi menjadi 2 kelompok, itu ada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Lalu setelah itu akan dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, yaitu pengisian kuesioner dan juga checklist. Lalu setelah itu dilakukan analisis data. Selanjutnya akan dilanjutkan pengalaman saya, Dok. Izin melanjutkan, Dokter. Ini adalah hasil dari tabel 1 ini adalah karakteristik sosiodemografi dari kasus dan kontrol yang datang ke rumah sakit umum di Mekelle Tigray, Ethiopia. Nah, di sini ada 240 responden, jumlah total seluruhnya, kemudian dengan jumlah untuk kasus kontrol itu ada 80. Kemudian 160-nya itu kasus kontrol. Kemudian untuk rata-rata wanita yang kasus dan kontrol ini masing-masingnya sekitar 27 dan 26. Kemudian hampir separuh seluruh responden ini adalah ibu rumah tangga. Kemudian juga ada mayoritas pendidikannya menengah dari semua responden. Kemudian juga tempat tinggalnya rata-rata itu di perkotaan. Kemudian di sini untuk sukunya juga mayoritas etnisnya di Tigray. Kemudian juga untuk proporsi responden yang berpenghasilan ini sekitar $1 Amerika Serikat, yaitu kalau misalkan di convert untuk 27 bir, lebih tinggi dari kasus dibandingkan kontrol. Selanjutnya, kemudian di sini ada tabel distribusi kebiasaan aktivitas fisik beresiko di antara wanita dalam kelompok kasus dan kontrol yang datang ke rumah sakit. Nah, di sini ada mayoritas responden tidak memiliki riwayat membawa benda berat. Kemudian juga untuk mengenai tidurnya juga lebih dari 2/3 kasus dan kontrol ini melaporkan bahwa mereka tidur kurang dari 8 jam per hari. Nah, untuk 2 dari 10 wanita dalam kasus dan 15% kontrol menggunakan transportasi setiap hari. Kemudian untuk diamati juga kasus dan kontrol ini rendah memiliki asisten rumah tangga. Untuk tabel 3 ini pas obstetrik, yaitu ada pengalaman obstetrik yang riwayat sebelumnya. Dikatakan di sini 31,2% kasus dan 10,6% itu kontrol yang pernah melakukan aborsi. Kemudian di antara perempuan yang melakukan aborsi ini hampir 1/4 kasus dan 1 dari 10 kontrol melakukan 2 aborsi. Untuk 102 kontrol dan 77,8% kasus tidak memiliki riwayat kelahiran prematur dan berkenaan dengan ketuban pecah dini. Dari 1/3 ibu hamil pada kelompok kasus dan sebagian kecil ibu hamil pada kelompok kontrol ini memiliki riwayat KPD sebelumnya. Nah, ini beberapa wanita dalam kelompok kasus dan kontrol ini menjalani operasi serviks dan operasi serviks. Nah, untuk lebih dari separuh ibu hamil pada kelompok kasus dan hampir 2/3 ibu hamil pada kelompok kontrol ini telah menggunakan kontrasepsi modern yang dapat disuntikan menjadi yang sangat umum digunakan. Proporsi wanita ini lebih rendah menjalani operasi sesar pada kelompok kasus dan kontrol. Ini tabel 4 untuk mengetahui resiko dalam indeks kehamilan wanita di antara kasus dan kontrol. Pelan-pelan coba. Untuk usia kehamilan, rata-rata wanita hamil ini sekitar 37,25 dari masing-masing kasus dan kontrol. Kemudian proporsi ibu premigravida dan nulipara ini lebih tinggi pada kelompok kontrol dibandingkan kasus. Sebagian kecil kasus dan kontrol ini memiliki lingkaran lengan meduper di bawah 23 cm. Kemudian juga pernah mengalami keputihan yang abnormal, dilaporkan oleh hampir setengah kasus, sekitar 15,6% dari kasus kontrol ini. Untuk proporsi ibu yang menjalankan pemeriksaan ANC, antenatal care dalam kasus dan kontrol yang sangat tinggi.
Kemudian juga lebih dari setengah kasus melakukan hubungan seksual selama trimester ketiga. Nah, untuk terkait merokok ini jumlahnya sekitar kasus dan kontrol ini merupakan perokok aktif dan pasif sangat sedikit. Kemudian juga proporsi wanita yang mengalami perdarahan vagina ini pada kelompok kasus dan kontrol tergolong rendah juga. Dan mayoritas kasus dan kontrol ini tidak memiliki riwayat kecelakaan. Mayoritas wanita dan dalam kelompok kasus dan kontrol memiliki presentasi kepala jumlah PIH. Ini tabel pada faktor resiko ketuban pecah dini dari analisis variat dan bivariat dan multivariat. Dari analisis bivariatnya menunjukkan bahwa hanya 13 variabel yang memiliki nilai P kurang dari 0,25. Kemudian juga 13 variabel dengan nilai P kurang dari 0,25 telah diekspor ke regresi logistik multivariabel. Kemudian juga dari analisis multivariabel yang ini menunjukkan bahwa hanya 4 variabel yang menunjukkan hubungan yang signifikan. Mereka yang melakukan aborsi dari 3,06 kali lebih mungkin mengembangkan ketuban pecah dini dengan odd rasionya sekitar 3,06. Ketuban pecah dini ini sebelumnya adalah faktor resiko yang sangat terkait dibandingkan dengan yang lainnya. Dari kemungkinan perkembangan ketuban pecah dini ini pada wanita yang pernah mengalami KPD sebelumnya adalah sekitar 4,45 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak pernah memiliki riwayat KPD. Nah, studi ini mengidentifikasi bahwa riwayat aborsi atau PROM ini sebelumnya dan keputihan abnormal berhubungan secara signifikan dengan PROM. Jadi yang pernah mengalami keputihan yang tidak normal itu sangat berhubungan dengan kejadian KPD. Kemudian juga dalam penelitian ini faktor sosiodemografi ini tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan terjadi ketuban pecah dini. Meskipun diamati bahwa proporsi yang lebih tinggi dari wanita di bawah 10.000 bir ini. Kemudian juga hasil yang bertentangan dengan temuan dari Kanada, Amerika Serikat, Brazil, dan Australia, Pakistan, dan India ini. Kemudian kehamilan indeks juga secara signifikan terkait faktor risiko. Sedangkan yang membawa benda berat atau penghasil bulanan dan tidur yang kurang dari 8, kemudian juga dengan faktor risiko yang merokok, dengan batuk kronis dan hubungan seksual ataupun graviditas dan parilitas dan kecelakaan ini tidak berhubungan juga dengan PROM. Selanjutnya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, dokter. Baik, saya akan melanjutkan untuk dari hasil diskusinya didapatkan dalam penelitian ini bahwa faktor sosiodemografi tidak Kurang keras coba. Kurang keras suaranya. Jadi dari diskusi ini didapatkan dalam penelitian ini bahwa faktor sosiodemografi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan terjadinya ketuban pecah dini. Terus didapatkan juga bahwa aborsi ditemukan menjadi faktor risiko ketuban pecah dini. Peserta yang memiliki riwayat aborsi lebih mungkin mengalami ketuban pecah dini dibandingkan yang tidak melakukan aborsi. Dan penelitian ini juga mengungkapkan tidak ada hubungan yang signifikan antara riwayat kelahiran prematur dan ketuban pecah dini. Next. Di penelitian ini juga menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara riwayat operasi pada serviks dan ketuban pecah dini. Namun, studi ini menemukan bahwa operasi sesar menjadi salah satu faktor risiko yang signifikan. Terus untuk ANC tidak ditemukan secara signifikan terkait dengan ketuban pecah dini, dan dalam penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara merokok dan ketuban pecah dini, yang dimana mungkin karena rendahnya prevalensi merokok pada peserta penelitian. Demikian pula batuk kronis dan asupan alkohol dan tidak signifikan. Next. Didapatkan kesimpulan bahwa penelitian ini menemukan bahwa riwayat obstetri sebelumnya dan faktor pada indeks kehamilan berhubungan dengan ketuban pecah dini. Studi tersebut mengungkapkan riwayat aborsi, ketuban pecah dini sebelumnya, riwayat operasi sesar, dan keputihan yang abnormal pada kehamilan pertama menjadi salah satu faktor risiko ketuban pecah dini. Terima kasih dokter, presentasinya sudah selesai dokter. Ya, terima kasih atas presentasinya. Sekarang kita akan tanya jawab dulu ya. Jawab dulu, kita mulai dari 4 orang yang di Tegal dulu ya. Berarti si Iin, Rosalina, Zahra, sama Zaita ya, betul ya? Betul? Iya dokter. Ya. Betul dok. Ini sudah pernah masuk rumah sakit belum? Belum pernah, Dok. Belum pernah masuk rumah sakit ya, tapi sudah lulus S1 ya? Iya, Dok. Ada yang sudah, ada yang belum, Dok. Yang belum lulus S1 ada berarti?
Maksudnya ada yang sudah masuk rumah sakit, ada yang belum masuk rumah sakit. Oh gitu. Berarti sudah paham tentang ketuban pecah dini ya? Sudah paham ya ketuban pecah dini itu apa? Udah paham ya? Sudah paham belum? Iin? Ya dokter. Sudah paham ya ketuban pecah dini itu apa ya? Coba. Dari tadi kan kamu membahas tentang ketuban pecah dini dari jurnal. Sebelum kita masuk ke jurnalnya, saya ingin tanyakan dulu untuk Iin ya. Apa itu ketuban pecah dini sebenarnya? Untuk ketuban pecah dini sendiri itu Yang keras suaranya dong. untuk ketuban pecah dini sendiri itu adalah proses terjadinya pecahnya ketuban sebelum tanda mulai persalinan atau waktu persalinan yang lebih atau dari 37 minggu maupun kurang dari 36 minggu, dok. Untuk Rosalina, boleh nggak tuh kalau ketuban pecah dini terjadi di usia kehamilan 26 minggu? Rosalina, boleh Ya, nggak? dokter. Boleh nggak? 26 minggu tuh terjadi ketuban pecah dini? Mungkin bisa, dok. Mungkin bisa ya. Zahra, mungkin nggak 26 minggu terjadi ketuban pecah dini? Kalau yang dari definisi tadi dok, kalau misalkan kurang dari 37 minggu itu namanya yang PPROM dok, prematur rupture preterm prematur rupture of membrane. Berarti bisa nggak 26 minggu? Pertanyaannya kan itu, bisa apa nggak? Bisa apa nggak? Zahra? Bisa dok. Bisa. Zelta setuju apa nggak Zelta? Izin dokter, setuju dok. Setuju. Kenapa pertimbangan kamu setuju? Tadi dok, untuk yang ketuban pecah dini kan tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Iin itu kan setelah usia gestasinya 37 minggu. Itu kan aterem ruptur membran. Nah, untuk yang bisa juga yang terjadi juga pada yang telah disebutkan tadi yang sama Zahra yang kurang dari 37 minggu, yaitu bisa disebutkan dari preterm prematur rupture of membran, dok. Oke, berarti ketuban pecah dini itu bisa terjadi di usia preimatur, preterm, dan aterem, betul ya? Itu yang harus kamu pahami dulu. Nah, sekarang sebetulnya kalau ketuban pecah dini itu yang pecah siapa toh? Iin. Yang pecah itu siapa? Atau yang ruptur itu siapa? Ketuban pecah dini. Yang ruptur itu siapa? Iin dulu. Yang selaput kolagen ya, dok. Kolagen ya, dok. Kamu kolagen, ya nggak apa-apa namanya ditanya ya. Rosalina. Mungkin, dok, selaput amnionnya, dok. Amnionnya. Zahra? Sama dan selaput ketubannya dok. Yang mana? Selaput amnion. Amnion. Zelta? Izin dokter, sama untuk selaput amnion, dok. Itu yang meliputi permukaan plasenta, dok. Ada lagi dari rumah sakit lain yang punya jawaban? Sebelum saya tanya random ke rumah sakit lain, ada yang punya jawaban selain yang dari Tegal? Atau saya tanya, Anggi, Trini, Danti, nih siapa yang pecah itu kalau ketuban itu? Izin dok, selaput amnionnya dokter. Ada yang mau nambahin nggak dari seluruh rumah sakit? Izin dok, mau nambahkan. Siapa yang ngomong tuh? Aziza dok dari RS Semarang. Ya, apa coba Aziza? Mungkin jawabannya membran korioamnion ya dok? Iya, korion dan amnion. Kalau kamu hanya ngomong amnion, korionnya nggak kamu sebutin ya nggak bisa. Berarti kalau pecah ya dua-duanya yang kena, amnion dan korion. Kalau kolagen itu berarti di mana tadi yang si siapa namanya ya? Iin kan bilang kolagen. Kalau kolagen itu berarti di mana? Aziza coba. Kolagen berarti di mana? Kalau izin menjawab dok, kalau misalnya kolagen itu dia ada di antara basal dari amnion itu dok, sebelum ke sel-sel korion live-nya itu dok. Berarti definisi di sini kolagen fungsinya untuk apa dulu gitu deh, sebelum kamu tahu tempatnya, fungsinya dulu untuk apa? Penting nih para KPD, untuk apa kok? Fungsi kolagen dia bisa untuk membrannya, untuk menyatukan lapisan-lapisan itu dok. Coba Raisa, Ocin, apa itu? Fungsi kolagen? Dok, untuk menyatukan sel epitelium dan mesenkimnya dok. Nah, jadi setiap sel-sel amnion itu diikat oleh kolagen. Tahu maksudnya ya? Ini amnion sel, ya kan? Nah, penghubung antar sel ini diikat oleh kolagen namanya. Jelas nggak? Kolagen itu ada berapa macam? Ada 4. Kolagen tipe 1, 2, 3, dan 4. Namanya 4. Lah, yang menguatkan ini siapa? Yang membuat dia kuat itu siapa? Kolagen tipe berapa? Coba ada yang tahu nggak dari rumah sakit lain? Alisa, kolagen tipe berapa itu? Kolagen tipe berapa yang menguatkan amnion? 2 ini. Klek. Raisa, Oci, nggak tahu Raisa, Oci? Belum tahu dok. Belum tahu. Random lagi. Billy Syah. Billy, tahu Billy?
Belum dok, masih cari dulu dok. Kolagen tipe 4. Jadi antar selnya itu akan diikat oleh kolagen tipe 4. Nah, itu di mana? Di amniotic layer. Kan tadi ada 2, amnion dan chorion. Kalau ketuban pecah dini berarti yang pecah siapa tadi? Amnion dan chorion. Berarti ada yang bikin, siapa yang kendor? Yang mengikat tadi siapa yang mengikat? Kolagen Tipe berapa? tipe 4. 4. Nah, ini berarti ada yang bikin dia kendor. Jadi kalau setiap sel tuh rapat kayak gini, kalau ada sesuatu yang kendor, ada regangan kan di sini, betul nggak? Nah, kalau ada regangan, maka dia menyebabkan apa? Leakage atau keluarnya cairan ke tuban. Nah, di sini sebagai dokter kamu harus tahu kenapa kok ini bisa kendor. Paham ya? Kok bisa kendor sih? Siapa yang menyebabkan? Berarti kamu harus belajar namanya faktor resiko terjadinya ketuban pecah dini. Apa aja faktor resikonya? Coba dari Tegal dulu ya, nih ya. Iin, apa faktor resikonya? Ya dokter, Apa? untuk faktor risikonya itu Di jurnal ada loh. Iya dok, karena bisa jadi karena infeksi dokter, terus bisa anemia, bisa trauma juga dokter. Bisa apa tadi? Sebelum trauma tadi ngomong apa? Anemia dok. Apa? Anemia dokter. Anemia. Terus? Terus mungkin karena riwayat KPD-nya dokter. Terus? Terus apa lagi? Gemeli. Terus? Itu aja dok. Itu aja. Dari Rosalina bisa menyimpulkan dan mensederhanakan pemikirannya Iin nggak, Rosalina? Yang tadi dok. Bisa nggak mensederhanakan pemikirannya si Iin? Iin kan pikirannya kan beluet banget itu. Nah, sekarang coba kamu bisa mensederhanakan nggak? Kemungkinan karena lahirannya ada yang prematur sebelumnya dok. Zahra? Dari riwayat obstetris sebelumnya dok. Waduh, Zelta? Izin dok, dari riwayat perokok mungkin ibunya. Wah, stop. Jadi kalau berpikir jangan langsung random bral gitu. Kalau berpikir nanti kamu gampang lupa. Ya, maaf dok. Izin dok, untuk riwayat infeksi saluran kemih bisa. Oke, terus? Riwayat persalinan prematur. Oke, jadi sama riwayat infeksi menular seksual. Itu namanya hafalan. Paham ya? Kalau kamu ngomong kayak gitu tuh hafalan dari textbook sama ini. Harusnya kamu berpikir bahwa berpikir itu yang besar dulu, baru yang kecil-kecil. Kamu langsung ngomong yang kecil-kecil, paham ya? Nah, kalau KPD, faktor risiko pertama adalah 1, infeksi, gitu. 2, adanya peningkatan tekanan intraabdominal, betul? Dia faktor lain. Nah, kalau infeksi, berarti yang tadi kamu sebutin di prematur di jurnal ini, berarti ada infeksi apa namanya di jurnal ini? Iin? Iya dokter. Infeksi apa namanya? Depannya A. Terus di jurnal kamu juga ada bilang tadi, satu lagi, sebelahnya Iin siapa tuh? Lutfi, Aziz, tapi jawabannya apa? Bisa membantu. Depannya A. Ada yang bisa jawab? Dari 36 orang nih, belum bisa jawab. Safira, Felicia, jawabannya apa? Maaf dok, belum tahu dok. Belum tahu. Nggak ada yang tahu A. Ascenderan. Dari mana ascenderan itu? Ini jurnal kamu bilang apa? Infeksi traktus genitalis atau traktus urinarius. Jurnal kan bilang kayak gitu tadi. Jurnal bilang, ya kan? Bener nggak Iin? Benar dokter. Iya, gimana yang baca jurnal sendiri lupa sendiri, gimana ini ya? Jelas ya. Jadi dari infeksi saluran kencing atau infeksi genital. Contohnya apa infeksi genital tadi? Yang menyumbang sekitar 3,5% tadi apa? Coba kalau mendengarkan pasti bisa nih. Dan ya. Iya dokter. Apa? Coba. Infeksi saluran kemih dokter. Iya, tadi kan saya bilang yang genital yang menyebabkan terjadinya ini. Jadi apa? Di jurnalnya ada tadi. Nih, ayo. Apa? Ini ada nih di jurnalnya tuh. Apa? Tuh. Apa? Infeksi genitalnya. Keluhannya apa biasanya? Keputihan nih, keputihan berarti kan bakterinya tinggi, adanya flora patogen, menyebabkan infeksi kemana? Ascendant. Paham ya? Kalau infeksi ascendant, siapa yang dirusak? Kalau ada bakteri itu menghasilkan apa? Mediator inflamasi. Mediator inflamasi akan mengaktifkan apa? TNF alpha, interleukin, masih ingat ya itu ya? Sehingga menyebabkan apa? Peningkatan, kalau kamu baca di textbook, ini ngomong textbook dulu nih, belum jurnal loh ini saya. Menyebabkan apa? Peningkatan, depannya M, matriks metaloproteinase. Masih ingat ada itu ya? Textbook pasti ya. Yang nomor berapa? Yang 9, MMP9 namanya. Nah, MMP9 ini akan mendegradasi kolagen
kolagen tipe yang mana yang kuat tadi? Tangan saya berapa nih? Tipe 4. Kolagen tipe 4 didegradasi oleh tadi TNF alfa, interleukin dan sebagainya menjadi kolagen tipe 1 itu tidak kuat. Padahal di dalam amnion ada siapa? Ada air ketuban dan janin, betul ya? Itu tekanannya tinggi atau rendah tekanannya? Marisha, tinggi atau rendah tekanannya dalam perut itu, di dalam rahim tuh perut apa di dalam rahim tekanannya tinggi atau rendah? Tinggi dok. Nah, prinsip tekanan akan mencari tekanan yang lebih tinggi atau rendah? Clara. Dok. Prinsip tekanan akan mencari tekanan yang lebih Mencari Hah? yang lebih rendah dok. Lebih rendah. Nah, Tekanan yang lebih rendah. betul, tekanan berendah. Nah, siapa yang paling rendah saat ini karena sudah didegradasi oleh TNF alfa dan lain sebagainya, MMP? Siapa yang lebih rendah? Di area kolagen tipe 4 tadi, sehingga dia merenggang, kemudian brol. Paham ya? Brol. Itu mekanisme KPD dari infeksi. Berarti tadi kan sudah lihat faktor risiko dari infeksi. Sekarang faktor risiko kedua dari mana? Tekanan intrauterin. Apa aja itu tekanan intrauterin? Jadi ada dua. Tadi kan ada tiga ya. Satu adalah infeksi, it means dari keputihan. Yang kedua dari tekanan intrauterin yang meningkat. Pada kasus apa? Jadi KPD. Coba Rosalina. Jawabannya apa? Apa jawabannya? Contohnya pada kasus apa yang tekanan intrauterinnya meningkat? Depannya G. Rosalina, nilai kamu? Jawabannya apa? Depannya G. 1. Gemeli dok. Gemeli, betul. Lainnya? Zelta? Ya dokter. Apa? Lainnya selain gemeli yang menyebabkan KPD? Et causa intrauterin pressure-nya meningkat? Polihidromion. Polihidromion. Ada lagi? Iin? Karena trauma dokter. Apa? Trauma. Riwayat atau trauma? Kayak perdarahan gitu dokter. Trauma. Apakah Rosalina setuju? Riwayat dokter. Apa? Dari riwayatnya dokter. Riwayat trauma, kemudian perdarahan. Iya. Apakah Rosalina setuju? Rosalina? Setuju nggak kamu? Bisa jadi dok. Bisa jadi. Bagaimana mekanismenya, Zelta? Izin dokter belum tahu yang Belum tahu. disebutkan kayak ini. Ada yang tahu nggak dari rumah sakit lain? Rumah sakit lain yang bisa siapa? Iqbal? Jadi dok, tadi pertanyaannya bagaimana dari trauma bisa menyebabkan peningkatan intrauterin dok? Iya. Terus perdarahan kata si siapa tadi? Zelta. Kawan Zahra. Iqbal? Belum tahu saya. Belum tahu. Sebelahnya Iqbal siapa ini? Muhammad siapa nih? Muhammad Alka. Apa? Masih belum tahu juga dok. Belum tahu juga. Kau pernah tahu balon kan ya? Balon kalau kita pukul tekanannya akan kemana? Mencari tekanan yang lebih rendah. Kalau itu ada sumbu yang nggak terlalu kuat, paling lemah tuh tekanannya di mana? Di fundus atau di bagian kanalis cervicalis? Rahim itu paling kuat paling lemah di fundus atau di kanalis cervicalis? Di kanalis cervicalis. Sehingga kalau ada tekanan, nggak mungkin fundusnya jebol, paham ya? Yang jebol siapa? Di bagian bawah, paham ya? Nah, kalau bagian bawah ya menyebabkan ruptur. Yang kedua, adanya pukulan, ada trauma menyebabkan reaksi Sekar hayu. Iya dokter. Inflamasi. Berarti kalau inflamasi masuk ke teori yang mana tadi, Revia? Masuk yang ke hampir sama dengan mekanisme yang mana tadi? Yang MMP 9 Iya, tadi, betul sekali. Tetapi kausanya berbeda. Yang ini dari apoptosis sel, yang satunya dari TNF dari bakteri. Kalau ada trauma pada sel, maka akan menyebabkan apa? Lipid bilayernya fosfolipase A2 keluar, menyebabkan asam arachidonat. Masih ingat ya? Enzim COX-1 dan COX-2. COX-1-nya ke bronkospasme, COX-2-nya ke prostaglandin. Pembentukan prostaglandin menyebabkan reaksi inflamasi. Membentuk apa? Gap junction terbuka, reseptor oksitosin masuk sehingga kontraksi. Setiap kontraksi ya reaksi inflamasi lagi, ujung-ujungnya akhirnya bisa menyebabkan pecah ketuban. Tetapi kausanya berbeda. Paham ya? Jadi kamu sudah bisa mengerti ketuban pecah dini dari infeksi dan dari peningkatan tekanan intrauterin.
Terin. Sekarang yang perihal lain sesuai jurnal. Sekarang kita ngomongin jurnal. Sesuai jurnal ada nih beberapa referensi bahwa ternyata laporan yang diambil oleh jurnal ini ternyata penyebabnya ketuban pecah dini itu faktornya ada banyak, gitu. Betul nggak ini, Iin? Ya. Untuk yang ngomong terakhir tadi sih Zelta kan? Nah, apa hubungannya pasien itu riwayat prematur rupture of the membrane, kemudian dia terjadi prematur rupture of the membrane ulang? Ada nggak kaitan hubungannya dari jurnal ini dibilanginnya? Zelta. Zeta. Kalau yang prom mungkin dari kemungkinan besar dari peradangan dok, atau dari infeksi membrannya. Setuju banget, tapi kalau ini riwayat KPD, ya toh? Kemungkinan perkembangan ketuban pada ini wanita yang pernah mengalami KPD sebelumnya adalah 4,4 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki riwayat KPD. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Iin, kau paham pertanyaannya ya? Zeta paham pertanyaannya ya? Paham dokter. Ya, Iin kenapa Iin? Iin? Iya dokter. Kenapa kira-kira dari jurnal ini? Rosalina siap-siap ya. Kenapa? Rosalina? Karena yang tadi dok, yang infeksi yang kini itu urinarinya itu tidak Zelta dengan baik. Zelta tadi udah ya. Zahra? Karena ISK-nya itu tidak di... Emang tadi kita ngomongin ISK. Kenapa kok 4,4 kali lebih tinggi pasien yang memiliki riwayat KPD untuk terjadi KPD ulangan? Kan gitu jurnalnya bilangnya, ya kan? Kira-kira kenapa? Ya dok, kalau yang saya baca dari jurnalnya, pada perempuan yang pernah mengalami POM itu mungkin dia masih ada infeksi genital urinary yang belum ditangani dok, dan cervicalnya itu menjadi memendek. Cervicalnya itu cervixnya pendek dok. Aziza, setuju pertanyaannya Zahra? Atau butuh data apa dari jurnalnya Zahra? Menganalisa jurnal tuh kayak gitu. Butuh data apa? Zahra? Aziza? Asa? Iya dok. Apa? Kalau di jurnalnya yang dikatakan sama dengan yang dikatakan oleh Zahra dok. Karena adanya infeksi genital urinaria yang tidak diatasi dengan baik, dan karena pasien tersebut atau wanita tersebut mempunyai cervix yang pendek dok, dan tambahan lainnya itu karena problem obstetriknya itu bisa terjadi berulang karena memang alamiah dok. Kalau di jurnalnya seperti itu dok. Alamiah itu gimana maksudnya? Maksudnya memang bisa terjadi berulang gitu dok. Jadi gini, kalau masalahnya dari problem keputihan lagi, infeksi, apa iya orangnya dulu anak pertama istilahnya jorok ya, kemudian terus anak kedua dia jorok lagi, bisa nggak? Kan belum tentu, paham ya? Berarti ada faktor yang dia akan terus berulang, sehingga faktor subjektif tidak menjadikan data ini valid. Paham maksud saya ya? Subjektif tuh gini, misalnya dulu kamu orangnya kotor, menurut kamu si A tuh kotor, terus menurut si B kamu nggak kotor, bisa juga kan? Paham ya? Namanya subjektif. Nah, tapi ada hal-hal yang sifatnya objektif. Apa itu? Adalah mungkin pada riwayat ini yang tadi si Asa bilang bahwa ada rekurensi ketemu jadi karena cervical length-nya misalnya panjang daripada cervixnya tidak panjang, sehingga kalau dia hamil akan selalu KPD atau preterm delivery. Nah, itu sesuatu yang sifatnya objektif, terukur, paham ya? Tapi kalau karena dia personal hygiene yang jelek kemudian menyebabkan ISK, belum bisa menjadi tolak ukur untuk terjadi rekurensi abortus. Itu nanti angka kepercayaannya akan kecil P-nya pada jurnal ini loh, paham ya? Paham maksudnya? Ngerti? Asa, Aziza tahu? Terus Rosalina dan tim Tegal tahu? Maksud saya ya, gitu ya. Kemudian dalam penelitian ini ANC tidak ditemukan secara signifikan terkait dengan ketuban pecah dini. Kira-kira kenapa? Kok tidak terkait ANC yang rutin malah tidak ada hubungannya dengan ketuban pecah dini? Kira-kira kenapa? Iin, kamu nomor 1 soalnya Iin, jadi terpaksa kamu dulu ya. Iin. Ya dokter. Itu yang kemarin saya cari-cari dok, tapi belum dapat dokter.
Lah iya, di jurnal ini berarti ada kelemahan. Paham ya? Paham ya? Kelemahannya apa? ANC itu yang seperti apa kualitas dan kuantitasnya, paham ya? Pemberian vitaminnya apa, dan juga di treatmentnya bagaimana, itu kelemahan dari jurnal ini. Ada nggak di situ disebutkan? Ada nggak, Iin? Nggak ada, dokter. Nggak ada, berarti itu adalah salah satu kelemahan dari jurnal ini, paham ya? Kan ada plus minusnya. Jurnal ini tidak menyebutkan spesifitas kenapa kok apa tuh namanya ANC tidak bisa menyelesaikan ketuban pecah dini, padahal dalam teorinya bahwa ANC yang teratur maka akan mengurangi resiko terjadi ketuban pecah dini. Jelas ya? Kemudian pada pendahuluan yang seperti Iin bilang tadi ya, bahwa terjadinya ketuban pecah dini berisiko terjadinya infeksi intraamnion, ya kan? Kemudian menjadi fetal distress syndrome. Itu kira-kira kenapa kok ketuban pecah dini bisa menyebabkan terjadinya fetal distress syndrome pada janin? Coba Zeita, saya balik ya. Zeita, dari slide kamu ini bilang kayak gitu. Zeita? Iya dok. Jawabannya apa? Karena plasentanya terkompresi dok. Terkompresi ya. Hera, setuju nggak? Iya dok, setuju. Terkompresi itu gimana terkompresi? Tertekan dok. Setuju. Terjadi oligohidroamnionnya juga dok. Berarti plasenta terkompresi plasentanya. Rosalia? Iya dok, setuju dok. Setuju. Di jurnal dikatakan seperti itu dok. Kompresi plasenta ya. Ada yang punya pendapat lain nggak? Rumah sakit lain? Mika. Apa? Iya. Tali pusat, paham ya? Bukan plasenta. Kalau kompresi tali pusat, ketuban pecah dini, kompresi tali pusat, slep ya, dia tali pusatnya akan menyalurkan oksigennya akan berkurang. Untuk pada ketuban pecah dini yang ketubannya pecahnya ngepyok ya, ngepyok tuh bior gitu loh, bukan yang rembes, paham ya? Tetapi kalau sampai oligohidroamnion berat ya menyebabkan tadi kompresi tali pusat. Selain kompresi tali pusat, ada lagi nggak yang menyebabkan terjadinya gawat janin? Nurbaiti, pada kasus ini, Nurbaiti, tahu jawabannya? Yang bisa menyebabkan gawat janin ya dok? Iya, selain kompresi tali pusat? Hipoksia janin bisa dok? Et causa KPD dok? Iya, tadi kita ngomongin KPD dari tadi nih kan. Revia? Selain kompres tali pusat, kata Mika tadi, apalagi? Solusio plasenta, dokter. Oke, betul. Salah satunya solusio plasenta. Gimana tuh mekanismenya? Habis googling ya kamu ya? Gimana mekanismenya itu? Revia, tahu? Maaf dokter, belum tahu dok. Belum tahu. Risa, gimana mekanismenya? Solusio plasenta. Terus akhirnya gawat janin. Risa, Raisa, Oci? Belum tahu dokter. Belum tahu. Siapa yang tahu kira-kira? Clara, Laraswati? Jadi pada solusio plasenta itu kan plasenta menempel di daerah amnion dan chorion. Kalau dia ada ketuban pecah dini yang sifatnya cepat keluarnya pecahnya, dia akan menarik. Kalau menarik, solusio plasenta adalah lepasnya sebagian plasenta pada penempelannya, paham ya? Kalau ditarik maka akan terjadi pengumpulan perdarahan di retroplasenter. Nah, itu menyebabkan solusio plasenta pada ketuban pecah dini yang sifatnya cepat ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Itu tadi kita ngomongin komplikasi sekalian loh ya. Jadi ada solusio plasenta, ada kompresi tali pusat, kemudian tadi ada apa lagi tadi? Apalagi? Satu lagi apa? Marisha Desiani. Iya dokter. Fetal distressnya kenapa? Pada ketuban pecah dini khas ini F Dini Gusta Belum tahu dok. Mariam Lutfi Aziz Belum tahu dok. Belum tahu. Namanya FIRS, Fetal Immune Response Syndrome. Jadi pada kulit ketuban yang pecah karena infeksi, dia akan ada infeksi ascenderen lagi dari amnion chorion menuju ke tali pusat. Dari tali pusat masuk ke janinnya akan mengalami namanya FIRS,
Fetal Immune Response Syndrome, di mana denyut jantungnya akan meningkat. Nah, ini kata-kata jurnal bilang ini kan, infeksi intraamnion, itu intraamnion itu maksudnya itu tadi, menyebabkan respirasi distress syndrome, sehingga bayinya akan mengalami denyut jantung yang meningkat dan lama-lama akan turun. Itu namanya first respirasi distress syndrome. Dan sepsis ini loh, sepsis apa slide-nya kamu, sepsis pada janin namanya first. Kalau sepsis pada ibu namanya apa? Sepsis. Tapi kalau sepsis pada ibu namanya sepsis pada anak namanya first. Jelas ya? Jadi bayi itu bisa mengalami sepsis juga namanya first. Nah, gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak dari jurnal ini? Gitu? Sudah bisa menganalisa jurnalnya. Jadi kekurangan dari jurnal ini tidak bisa menganalisa salah satu faktor resiko terjadinya ketuban pecah dini, yaitu problem kenapa di AN suritin kok malah bisa terjadi KPD ya. Jadi ada faktor-faktor lainnya mungkin yang tidak dibahas di jurnal ini. Dia hanya mengatakan bahwa ini tapi letter luck aja gitu ya. Oke, yang lainnya sudah cukup, bisa dipahami? Iin, bisa dipahami? Ya sudah, kalau gitu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Karena tidak ada, kita akhiri saja untuk kuliah analisa jurnal ini. Saran saya lebih perdalam lagi untuk textbook tentang ketuban pecah dini, karena ini sebenarnya yang kita omongin ini masih sangat superficial, jadi belum masuk ke dalam-dalam. Walaupun kita udah ngomongin MMP bla bla bla, tapi itu masih sedikit dari problem di ketuban pecah dini. Belum penanganannya, belum pencegahannya, belum faktor risiko yang lain dari nutrisi, ini belum dibahas. Terus kalau 37 minggu gimana, 32 minggu gimana, penanganannya berbeda-beda. Jelas ya? Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kira-kira sudah cukup. Silahkan ditutup dari ketuanya. Siapa di sini? Rosalina. Iya dong. Ya, coba ditutup silahkan. Saya akhiri dulu ya. Saya akhiri untuk kuliah saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dokter, terima kasih teman-teman, sudah selesai jurding hari ini. Terima kasih semuanya. Ya, yuk sama-sama. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih. Terima kasih dok. Ya.